kembali lagi bersama saya Sania dalam Market Analysis yang menghadirkan informasi mengenai rekap serta prediksi kondisi market terkini. Dan seperti biasa, langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu Forex. Pasangan Euro USD menunjukkan kinerja yang lesu setelah gagal melewati rintangan langsung di 0.9960 di akhir sesi New York. Aset tersebut mengalami penurunan tajam pada hari Kamis setelah menyerahkan angka 1.000. Euro USD telah menghentikan konsolidasi yang lebih luas yang terbentuk di kisaran 0.9900 sampai 1.0095. Dilelang di sekitar level yang lebih rendah dan kegagalan dalam mencapai pembalikan menandakan distribusi inventaris yang lebih banyak penurunan. Terobosan yang menentukan di bawah konsolidasi akan memicu ekspansi volatilitas. Kita beralih ke pasangan USD/JPY. Pasangan USD/JPY didorong di atas 140 pada hari Kamis tanpa banyak seruan. Akselerasi pasangan di atas 140 ini dapat mengubah resiko intervensi FX karena terakhir kali USD/JPY berada di atas 140 pada akhir 190-an. Investor telah mengurangi kekhawatiran atas kemungkinan intervensi FX Jepang untuk menjual USD/JPY. Sementara semua mengakui bahwa otoritas Jepang akan mencoba untuk membalikan keadaan di sini. USD/JPY di atas 140 untuk alasan makro yang baik. Kita tidak boleh mengabaikan intervensi sepenuhnya, kata ekonom Jepang. Kita beralih ke pasangan GBP/USD yang tetap absen di sekitar 1.1540 sampai 50 selama sesi Asia pada hari Jumat lalu, setelah menyegarkan level terendah 2 tahun pada hari sebelumnya. Dengan melakukan itu, pasangan kabel menggambarkan pergerakan pra-NFP yang khas meskipun ada kekhawatiran akan resesi Inggris. Inggris sudah berada di tengah-tengah resesi dan inflasi akan mencapai 14% akhir tahun ini, menurut laporan Kamar Dagang Inggris atau BCC yang dibagikan oleh Bloomberg. Financial Times mengatakan bahwa jumlah rumah tangga Inggris dalam kemiskinan bahan bakar akan lebih dari 2 kali lipat pada bulan Januari. Kita beralih ke pasangan AUD/USD yang telah merasakan hambatan di sekitar rintangan langsung 0.6800 di sesi Asia. Sebelumnya, AUD/USD menunjukkan kemunduran yang lemah setelah mencetak terendah baru 6 minggu di sekitar 0.6771 pada hari Kamis lalu. Pullback yang kurang percaya diri diperkirakan berubah menjadi kekacauan baru setelah jeda karena indeks dolar US atau DXY secara luas dan kuat. Minggu depan, RBA akan mengumumkan kebijakan moneter dan tindakan pembatasan sangat diharapkan. Kita beralih ke kategori metals. XAU/USD, harga emas telah berusaha untuk membangun bantalan di sekitar 1.690 pada hari Kamis setelah menunjukkan pergerakan turun tipis. Logam mulia mengincar pergerakan kembali menarik yang mungkin mendorong harga emas di atas resesi psikologis 1.700. Namun, downside akan tetap disukai karena indeks dolar US atau DXY melayang di sekitar tertinggi baru 2 dekade di sekitar 109.98. DXY telah berbalik ke tepian setelah tetap belum dapat mencapai resistensi psikologis di 110.00. Kita beralih ke kategori futures, WTI. Flash data CME Group untuk pasar berjangka minyak mentah mencatat investor memangkas posisi open interest mereka untuk sesi ketiga berturut-turut pada hari Kamis lalu. Sekarang, sekitar 1.500 kontrak. Harga WTI atau WTI bermain-main dengan posisi terendah multi bulan di area di bawah 86.00. Di tengah menyusutnya open interest dan volume pada hari Kamis, harga minyak mengukir penurunan lebih lanjut karena kombinasi penguncian di China dan kekhawatiran atas pertumbuhan global terus berlanjut di tengah memudarnya kekhawatiran pasokan. Kita beralih ke kategori stocks. Disney sedang menjajaki cara untuk menggabungkan taman-tamannya, layanan streaming dan barang dagangannya ke dalam program keanggotaan yang dapat menawarkan diskon kepada semua penggemarnya sambil mendorong mereka untuk terus berbelanja lebih banyak lagi. Hingga April lalu, layanan ini memiliki 200 juta pelanggan. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, layanan streaming perusahaan mengumpulkan 221 juta pemirsa, melampaui raja lama streaming yaitu Netflix.
Saham Disney lebih tinggi 0,45 atau naik 0,40%, ditutup di harga 112,53 pada hari Kamis lalu. Kita beralih ke saham Facebook. Semua saham Facebook, Amazon, Apple, Netflix, dan Google adalah bagian dari Nasdaq 100. Indeks saham teknologi yang sejauh ini turun 24,80% pada 2022 ini dan lebih rendah 21,39% selama 1 tahun terakhir. Perbedaan antara saham ini dengan kinerja terbaik Apple dan terburuk Netflix pada tahun 2022 sejauh ini hampir 51%. Apple, Amazon, dan Google telah jatuh hampir seperti indeks Nasdaq 100, sementara Facebook dan Netflix sejauh ini berkinerja buruk. Saham Facebook lebih tinggi 2,43 atau naik 1,49% dan ditutup di harga 165,36 pada hari Kamis lalu. Itu dia kondisi dari market minggu lalu. Dan bagaimana prediksi untuk market minggu depan? Langsung saja kita mulai dari hari Senin 5 September. Australia Retail Sales Month over Month Final Juli di sekitar 1,3% dari sebelumnya di 0,2%. Swiss GDP Growth Rate kuartal over kuartal kedua di sekitar 0,4% dari sebelumnya di 0,5%. Europe Area S&P Global Service PMI Final Agustus di sekitar 50,2 dari sebelumnya di 51,2. Dan Europe Area Retail Sales Month over Month Jul di sekitar 0,3% dari sebelumnya di minus 1,2%. Dan selanjutnya ada data dari OPEC GMMC Meetings, selanjutnya US Bank Holiday Labor Day. Dan selanjutnya hari Selasa 6 September Australia RBA Interest Rate Decision di sekitar 2,35% dari sebelumnya di 1,85%. Germany Factory Orders Month over Month Jul di sekitar minus 0,4% dan angka ini masih sama dengan sebelumnya. Selanjutnya US S&P Global Service PMI Final Agustus di sekitar 44,8 dari sebelumnya di 47,3 dan US ISM Non-Manufacturing PMI Agustus di sekitar 55 dari sebelumnya di 56,7. Selanjutnya 7 September hari Rabu Australia GDP Growth Rate kuartal over kuartal kedua di sekitar 0,7% dari sebelumnya di 0,8%. China Balance of Trade Agustus di sekitar 85 billion dari sebelumnya di 101,26 billion. Selanjutnya Europe Area GDP Growth Rate year over year kuartal kedua di sekitar 3,9% dari sebelumnya di 5,4%. US Balance of Trade Jul di sekitar minus 70 billion dari sebelumnya di minus 79,6 billion. Dan US FOMC Member Master dan Bernard will speak. Selanjutnya hari Kamis 8 September Australia Balance of Trade Jul di sekitar 10 billion dari sebelumnya di 17,67 billion. Europe Area ACB Interest Rate Decision di sekitar 1,25% dari sebelumnya di 0,5%. US Initial Jobless Claim 3 September di sekitar 230K dari sebelumnya di 232K. US The Fed Chair Jerome Powell will speak dan Australia RBA Government Lowy will speak. Dan selanjutnya hari Jumat 9 September China Inflation Rate year over year Agustus di sekitar 2,9% dari sebelumnya di 2,7%. Kanada Unemployment Rate di sekitar 4,9% dan angka ini masih sama dengan sebelumnya. Dan yang terakhir, Europe Area Emergency Energy Meeting. Itu dia prediksi dari kondisi pasar minggu depan. Untuk Maxian yang ingin melihat detail informasinya dan current news yang terupdate, langsung saja mengunjungi sosial media Maxco. Saya Sania, pamit undur diri, sampai jumpa Maxian.